Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Alhamdulillah jamaah tarawih rahimakumullah. Kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas karunia Ramadan yang pada tahun ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Awal yang baik sangat menentukan hasil yang akan dicapai. Pada malam hari ini kita bisa maksimal memenuhi Masjid Baitul Karim untuk menunaikan ibadah tarawih qiyam Ramadan sebagai salah satu wasilah untuk mencapai takwa. Bapak sekalian, ada ungkapan mengatakan bahwa untuk mencapai sukses itu hendaknya memulai dari tujuan akhir. Maksudnya bahwa sejak awal kita memulai sesuatu, hendaknya yang selalu menjadi target, menjadi sasaran kita adalah bagaimana mencapai apa yang menjadi tujuan kita itu. Tidak lain adalah takwa itu sendiri. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai takwa itu perlu wasilah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Dan salah satu wasilah menuju takwa sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu adalah puasa, adalah siyam. Siyam ini ibadah fardu, ibadah wajib. Untuk menyempurnakan ibadah puasa dan menjadikannya sebagai puasa yang berkualitas, maka perlu diiringi dengan ibadah-ibadah nawafil. Dan salah satu ibadah nawafil, ibadah sunnah yang mengiringi daripada puasa Ramadan itu adalah qiyam Ramadan. Itulah sebabnya dalam hadis yang masyhur, redaksinya hampir sama. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Di hadis lain Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jadi sama, siapa yang berpuasa kemudian siapa yang qiyam. Nah, qiyam Ramadan diistilahkan dengan tarwih. Khusus Ramadan. Kenapa? Karena setelah 4 rakaat itu ada jedah untuk beristirahat. Ya, karena dulu orang sholatnya memang berjam-jam. Kita sekarang ini sholatnya ringan, sehingga istirahatnya tidak perlu panjang-panjang itu. Tarwihnya. Gitu. Nah, inilah yang kita lakukan dan ulama sepakat bahwa sholat tarwih, qiyam Ramadan yang dilakukan secara berjamaah lebih utama daripada yang dilakukan secara sendiri-sendiri. Karena itulah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan generasi setelahnya hingga saat sekarang ini. Ya, kecuali yang udzur tentunya. Pertanyaannya jamaah rahimakumullah, apa hukumnya salat tahajud setelah kita menunaikan salat tarawih? Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW pernah salat sunnah setelah beliau witir. Ibnul Qayyim dan ulama yang lain menyatakan bahwa ini dalil yang menunjukkan bahwa bolehnya kita sholat tahajud setelah menunaikan sholat tarawih. Persoalan berikutnya adalah bagaimana dengan witir. Ada beberapa pendapat sahabat dan juga ulama generasi setelahnya. Pertama, bagi yang sudah witir bersama imam sholat tarawih dan bangun sholat tahajud, tidak perlu lagi witir. Ya, karena tidak boleh ada witir, tidak boleh 2 witir dalam 1 malam. Pendapat yang kedua adalah ketika imam witir, ya, maka dia berdiri menambah 1 rakaat.
untuk mentashfi', menggenapkan. Sehingga nanti ketika bangun tahajud, dia bisa witir lagi, mengakhirkan witir. Oleh Syekh Ibn Utsaimin mengatakan bahwa ini yang afdol. Pertama karena dia salat mengikuti imam sampai selesai. Karena ada hadis Nabi SAW mengatakan, man shalla ma'al imami hatta yansarif kutiba qiyamul lailah. Siapa yang salat tarawih bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya salat satu malam. Nah, supaya dia tidak berpisah dari imam, maka dia tambah satu rakaat. Nah, cuma kalau banyak yang nambah, ya unik juga gitu ya. Nah, yang kedua kata beliau, ini keutamaan pertama. Yang kedua, mengakhirkan witir, sehingga witir tetap dilakukan setelah tahajud. Nah, ini menurut beliau. Tetapi tergantung kondisi kita, bos sekalian, ya. Yang mau witir di awal malam, berarti di akhir malam tidak perlu witir. Itu intinya. Kondisi kita masing-masing. Hidayatullah di seluruh masjid-masjidnya, termasuk di Baitul Karim ini, setiap tahun sejak awal berdirinya Hidayatullah memfasilitasi sholat tarawih dan sholat tahajud. Sholat tarawih bagi yang sepuh, mungkin ya ada yang uzur, ada yang lemah fisiknya, ada anak-anak, diringankan. Sehingga tidak perlu panjang-panjang. Ada yang punya urusan, sehingga diberikan kesempatan. Mungkin juga ada yang kerja malam misalnya. Tapi di akhir malam, bagi yang mampu dan tidak sibuk, tidak lelah, tidak sakit, maka ini adalah sebuah keutamaan. Jamaah rahimakumullah. Menghidupkan malam-malam Ramadan. Ini adalah sunnah, tetapi ini sangat-sangat menentukan kualitas daripada ibadah puasa Ramadan kita. Jamaah rahimakumullah. Untuk itulah maka sejak awal kita harus memasang tekad yang kuat, kemauan, ya, muahadah. Mari kita berbaiat untuk diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan menjalani Ramadan ini dengan sebaik-baiknya melalui ibadah yang fardu maupun yang nawafil. Ya. Dan jamaah rahimakumullah, awal Ramadan ini diibaratkan baru babak pemanasan. Jadi 10 pertama itu babak pengisian kalau ibaratnya pertandingan. Ini belum menentukan. Alhamdulillah, mudah-mudahan di 10 kedua nanti babak semifinal juga bertahan. Dan finalnya nanti adalah 10 terakhir. Dan di sanalah nanti puncaknya jamaah rahimakumullah. Makanya tekadkan. Mulai malam hari ini, kalau tidak ada uzur, insya Allah kita tidak meninggalkan qiyam Ramadan. Baik di awal malam maupun di akhir malam. Kita niatkan minimal sekali khatam. Kalau kadar Hidayatullah dianjurkan minimal 3 kali khatam. Setiap 10 hari. Berarti targetnya 3 juz per hari. Dan insya Allah mudah kalau dicicil dalam 24 jam itu. Ya. 1,5 jam, 2 jam kita ngaji selesai targetnya. Semuanya harus diniatkan, ditekadkan, harus ada muahadah. Barulah kemudian ada mujahadah. Nah, insya Allah jamaah rahimakumullah, kalau memang benar-benar target kita di bulan Ramadan ini meningkatkan kualitas pribadi kita dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka insya Allah Allah juga akan memberikan kemudahan. Mari kita saling mendoakan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan agar imam kita diberikan kesehatan, ya, fisik yang fit dan prima memimpin kita hingga akhir Ramadan, dan juga jamaah semuanya diberikan kekuatan lahir dan batin agar bisa menjalani Ramadan dengan sebaik-baiknya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.